adik-adik. Wah, hari ini Kak Seli seneng banget, Kak. Sama dong Kak Seli, Kak Ayu juga. Iya nih, gimana nih adik-adik di rumah? Semuanya pasti sukacita Ya, ya. benar. Yuk, sebelum memulai sekolah minggu hari ini, Kakak mau tanya dulu nih, kabarnya gimana nih? Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa, Kak. Iya, luar biasa, Kak. Puji Tuhan. Nah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan yang besar atas hidup kami. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, luar biasa nih Kak, semuanya semangat. Iya, harus semangat dong Kak. Ya. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama sekali lagi menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik, kita sembah Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau sangat baik. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau belajar menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Ayo adik-adik, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan baik bagi kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan siapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Bukakan setiap hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mendengar dengan baik, belajar firman Tuhan dan dengan baik, dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga guru kami akan mengajar kami Tuhan, berikan hikmat, urapan yang baru, agar guru kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Cantiknya. Halo Kak Ida. Hai Kak Cika. Halo adik di rumah. Hai adik-adik di rumah, shalom. Kak Ida bawa apa itu? Bunga anggrek baru metik dari kebunnya Ai Rahel. Wah, Kak aku mau satu dong Kak, bunganya bagus ya adik-adik ya. Ini nih, sinian dikit dong, sini loh. Cakep ya. Tapi Putih. kalau seandainya bunga ini diubah jadi warna merah, gitu mungkin tambah cantik Kak. Kak Bisa nggak sih Cika, caranya? Kak Cika mau warna merah? Mau Gampang dong. aja, nanti kita beli pewarna makanan nih, terus kita taruh di gelas, lalu ini dicelupin gitu. Atau mungkin dicat gitu ya. Oh iya, dicat air. Iya, dicat air mungkin Atau ya. cat tembok Aduh. ya. Pokoknya cat deh. Kalau aku berpikir ini mungkin bisa diubah warnanya, mungkin namaku juga bisa loh Kak. Hah? Aku mau ngerubah namaku jadi Kak Siska. Wah, Kak, biar keren dikit gitu. kalau berbicara tentang mengubah nama itu pasti ada tujuannya ya Kak ya? Iya dong. Aku jadi ingat nih, waktu itu waktu sekolah minggu nih Kak Ida belajar tentang orang-orang yang namanya diubah. Wah,
ada di Alkitab nggak Kak? Oh, ada pastinya. Ada di Daniel. Daniel berapa Kak? Daniel 1 ayat 1 sampai sampai 21. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Ada 4 orang pemuda, Mm, namanya Daniel, Hananya, Misael, dan juga Azaria. betul. Nah itu tadi gak salah memiliki dia setiap nama itu memiliki Ada arti. artinya Dan masing-masing. keempat-empatnya ini mereka adalah bangsa Ibrani yang dibawa sebagai tawanan perang orang-orang suku Kasdim yang Wah. dibawa sebagai tawanan perang, dan mereka ini, nama-nama mereka ini berhubungan dengan Allah, sebetulnya luar biasa loh Kak. Artinya Mau apa tahu? dong Kak? Mau Kalau dong. Daniel itu namanya Allah adalah hakimku. Yes. Wah, bagus ya. Bagus. Terus kalau Hanaya, kalau Hanaya itu Tuhan menunjukkan rahmat. Loh, bagus ya. Bagus. Artinya Terus, bagus ya. Terus kalau Misael adik-adik itu Wah, adalah namanya ganteng Kak. namanya ganteng, pasti sama dengan orangnya ya. Iya. Artinya Misael adalah siapakah gerangan seperti Allah. Jadi tidak ada orang lain seperti Allah, tidak ada oknum lain selain Allah. Itu Misael. Kalau Misael. Azaria? Kalau Azaria itu artinya Tuhan menolong adik-adik. Wah. Nah, tapi diganti. Itu diganti jadi apa dong Kak? Diganti jadi Daniel, diganti jadi tadi siapa? Daniel diganti jadi Belsasar. Terus yang artinya melindunginya. Oh. Lalu kalau Hanaya diganti menjadi Sadra. Sadra itu artinya juru tulis adik-adik. Juru tulis itu kalau sekarang sekretaris gitu ya. Terus kalau Misael itu diganti dengan Mesah. Wah, tapi Artinya tamu raja. dari namanya tetap aja ganteng kayaknya Kak. Yang Misael ya. Kalau Azaria Kak? Kalau diganti? Azaria diganti dengan Abednego yang artinya hamba terang. Wah. Terus itu kira-kira kenapa kok diganti Kak? Karena mereka adalah orang tawanan dan orang-orang Kasdim kepingin 4 orang ini berperilaku seperti mereka orang-orang Kasdim itu. Jadi adik-adik mereka dipaksa untuk menggunakan nama ini supaya mereka berubah gitu. Tadi Kak Ida nggak salah bilang tentang orang Kasdim ya. Nah, Kasdim itu apa Kak? Iya, Kasdim itu adalah suku bangsa Babel. Jadi orang-orang yang menjajah bangsa Ibrani dan membawa beberapa orang paling bagus di antara bangsa Ibrani, antara lain di antaranya 4 orang ini, pemuda-pemuda ini untuk dididik di negara Kasdim ini. Nah, gitu. tadi kan kita sempat baca firman Tuhannya ya Kak, bahwa 4 orang ini dijamu makan makanan oleh pegawai dari raja itu. Nah, itu kira-kira dimakan atau enggak Kak? Lah, makanannya ini itu? Sebetulnya mereka itu disendirikan makanannya adik-adik. Wah, berarti spesial ya Kak? Spesial karena mereka diminta untuk melakukan hal-hal besar. Contohnya menjadi pemikir, menjadi perencana perang, menjadi panglima perang, pokoknya hal-hal yang bagus-bagus. Nah, mereka itu disendirikan makannya dengan makanan-makanan raja. Dan makanan-makanan raja ini pilihan dari binatang-binatang yang dipilih, tapi dipersembahkan kepada raja dulu. Nah, mereka tidak ya, menolak. Padahal enak loh ya. Kenapa kok mereka menolak? Kenapa nggak mereka makan aja? Mungkin aja kan makanannya enak, tapi kenapa kok mereka berani untuk berkata tidak untuk makanan itu? Ya, sebetulnya Daniel, nah pada saat seperti inilah si Daniel atau yang akhirnya berubah menjadi Belsasar itu berhikmat. Nah, inilah dia waktunya dia berhikmat. Nah, dia tidak, sebetulnya dari awal mula dia tidak mengkuduskan dirinya. Jadi dia menjaga kekudusannya dengan tidak memakan makanan yang udah dipersembahkan. Nah, dia memilih makan yang air putih, sayur-sayuran dan sebagainya. Karena apa? Karena itu yang diminta Allah untuk dilakukan. Sebetulnya Kak Cika, sebetulnya Daniel saat itu juga berhikmatnya begini, kalau aku tidak menolak makanan-makanan raja, berarti aku juga menaruh juru masak itu di posisi yang tidak nyaman, pasti dihukum. Nah, lalu Daniel bilang gini, udah deh dites aja aku, kalau aku tidak makan makananmu, apakah aku akan sakit?
Kalau aku Wah. sakit, aku akan makan makananmu aja. Luar biasa ya Terus Kak dites loh. firmannya ini. Mm-mm. Nah, kira-kira Dites. apa yang mau Kakak sampaikan nih buat adik-adik yang di rumah semuanya? Oh, begini, adik-adik, hari gini ya, hari pandemi ini, kalau kalian terus berhikmat, berjalan di relnya Tuhan, dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kalian pasti dapatnya itu dari orang tua, dari guru-guru, Dari dari sahabat, dari sahabat, nasihat-nasihat yang berbicara jangan melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Kalian lakukan aja. Kadang-kadang tidak nyaman loh Kak Cika. Contohnya Kak Cika harus tetap sekolah daring, belajar sendiri, padahal biasanya diajari sama gurunya, sekarang harus belajar sendiri. Itu tidak nyaman adik-adik ya. Jadi Tapi- hari ini contoh omdohnya itu apa Kak? Omong doangnya itu. Contoh omong doanya, kalau kalian di hari pandemi ini ngomongnya belajar, tetapi ternyata tidak belajar, Nah, main gadget dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini kan susah. iya. Harusnya belajar tidak mau belajar. Terus yang kedua, firman kadang-kadang kaitan juga polong ini, Tuhan ampuni Tuhan. Ibadah online. Kak Ida sering ketegur ya sama Kak Cika ya. Ayo Kak, ibadah online, ibadah sekolah minggu online. Itu kadang-kadang juga tidak mengikuti gitu. Padahal waduh, firman Tuhannya bagus-bagus loh adik-adik ya. Sudah bervariatif sekali, tapi karena kita omong doang ya akhirnya tidak mengikuti ibadah online begitu. Pemuda tadi itu berani-berani ya Kak. Oh, berani sekali mereka mengambil sikap untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu disebut integritas, Dik. Kak Cika. Oh gitu. Tuh. Berarti kalau berintegritas berarti mereka berhikmat ya Kak. Oh, sangat berhikmat. Jadi mereka tidak lepas tangan begitu saja, biarpun di negara asing, lalu mereka dikondisikan ya, atau dipaksa ya, bahasa kasarnya, dikondisikan untuk hidup seperti orang-orang yang tidak berhikmat kepada Tuhan, tetapi mereka luar biasa memilih untuk terus berhikmat. Nah, pasti ada di Integritas rumah itu. ini masih bingung Kak. Hikmat itu contohnya kalau sekarang itu seperti apa sih Kak? Apa ya? Contohnya seperti ini. Adik-adik tahu tidak kalau adik-adik itu sebetulnya adalah raksasa. Wah, Raksasa yang sedang tidur. Nah, adik-adik, kalau raksasa ini kalian biarkan dengan tidak berhikmat, maka raksasa ini akan tidur terus. Tetapi ketika kalian mulai melatih diri dengan hikmat dari Tuhan, maka raksasa ini akan bangun dan berubah menjadi the giant. Wah. Raksasa yang benar-benar raksasa. Semangatnya ya Bangun. membara. Jadi kalau kita berhikmat, kepandaian kita, keterampilan kita itu akan bertambah-tambah seiring dengan hikmat itu. Itu bertambah adik-adik. Jadi ayo adik-adik, meskipun pandemi gini kita harus berhikmat ya Kak. Berhikmat. Tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam kondisi-kondisi yang paling bahkan mempertaruhkan nyawa dan keselamatan sekalipun ya. Oke Tetap deh. berhikmat ya. Kalau kayak gitu firman Tuhan hari ini sampai sini dulu ya Kak. Yap. Nah, buat adik di rumah jangan lupa untuk firman Tuhan ini dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Bahwa Ya. kita harus banyak belajar Belajar juga harus banyak terus, berhikmat. berhikmat terus. Yuk, kaci-kaci ada untuk berdoa, Yuk. lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hingga saat ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ida dan juga Kak Cika. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik yang di rumah. Kiranya Kau memberkati selalu ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi akan melakukan kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Halo teman-teman, hari ini kita akan memulai ayat hafalan ya. Oke. 1, 2, 3. Mazmur 111 ayat 10. Pemulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman. Mazmur 111 ayat 10. Pemulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya.
Ayo kita mulai lagi teman-teman. Saya cuma membantu dengan gerakan ya. Tes. 1, 2, 3. Wow, kalian hebat. Ketemu lagi minggu depan ya. Dadah. Shalom adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali. Hari ini firman-Nya luar biasa ya adik-adik. Hikmat itu dari Tuhan. Dan hari ini kita dikasih teladan tokoh Daniel. Daniel itu pemuda yang sangat takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan kepada Daniel. Di masa Daniel, itu bukan Daniel aja itu adik-adik yang dipilih oleh raja, tetapi ada 3 lagi temannya, yaitu Asaria, Misael, dan Hanaya. Mereka ini orang-orang yang berhikmat dan pandai, kecerdasannya luar biasa. Tapi yang kakak salut dari Daniel dan teman-temannya ini adik-adik, dia itu takut akan Tuhan. Apapun yang diberikan oleh raja, dari minuman ataupun makanan raja, mereka tidak menerimanya. Daniel dan teman-temannya ini menjaga kekudusan. Sampai akhirnya Daniel dan teman-temannya ini diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, semuanya itu luar biasa adik-adik. Banyak pengembangan, seperti kalau adik-adik pandai ngedit, pandai yang hari ini yang disuka katanya YouTuber atau apapun itu semuanya baik adik-adik. Itu semuanya harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik ya, untuk hari ini sekian firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan harapan kakak adik-adik tidak lupa dengan firman hari ini. Kalau apapun yang kita miliki saat ini, itu apalagi kepandaian dan kecerdasan, itu semuanya untuk Tuhan Yesus. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah berikan kami hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Kami mau ya Tuhan melakukan semuanya untuk nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat damai, sejahtera, dan sukacita selalu dari Allah Bapa dengan Putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini hingga kekal sampai Maranatha. Terima berkatnya adik-adik dan percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan barcode atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Teman-teman, kita juga ada Zoom loh. Hubungi kakak-kakak sekolah minggu di tempat kalian. Jangan lupa ya, video ini di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati.